Ini pasti James sudah masuk. Ngomongnya sih nggak masuk ya. Ini 2 kali. Dia nggak tahu dia sudah tidak masuk berapa kali. Kalau begitu gini ya, karena kita kan ada utang minggu lalu 1 debtor toh. Apa ya? Kita mulai selesaikan itu aja sih. Nanti kan kamu bisa mewakili detailnya atau masing-masing ya. Kalau gitu gini, kalau kamu masuk terakhir kamu aja mewakili ini chapter yang selesai. Tampilkan. Kan ada tuh di itu tuh bisa. Iya, Mas. Ya. Ya wes. Atau piro ini. Hah? Ah iya betul. Best practice reporting. Itu tulisan Chinese. Kamu bisa loh? Bisa baca? Bisa. Coba bisa ikuti ini. Wah lihat, tak buka di sini. Terus nasi ekstra yang ini anggap masuk AB guys. Yang temuan ini, yang ini kita anggap masuk AB. Tapi yang nanti tak itu sesuai dengan keahlian. Jadi adil, dibalik. Karena ini sebenarnya pengganti. Kamu merasa tidak adil? Merasa sakit hati, Pak. Kenapa begitu? Kamu sudah bela-belain ya tadi. Sekali kamu melakukan kebaikan pada
saya catat di agenda saya yang real. Oh, bukan. Sama yang belum Kamu terakhir yang itu best practice reporting. Kamu jangan sampai ya, blank ya, lupa. Itu 2 minggu yang lalu soalnya. Ini lalu kan, ya ini. yang kedua kan saya sama Mas yang dulu. Kamu akhirnya muncul. Kamu satu kelompok dengan DE. Nanti di itu, ya oke. Kalau kamu lama enggak? Ya ini. Ya semua cerita. Ini karena nunggu penumpang. Ya cerita satu persatu. Ya kalau gede. Iya bisa gitu. Nah ini bisa. Ini nanti dari itu itu chapter 3 ada. Sebelum kamu baca, saya mau nanya dulu supaya yang lainnya juga ikut mikir. Nah, itu dari kabel. Misalkan kalau ini adalah saya di ini dalam ujian, saya akan tanya, mengapa kok best practice reporting itu menjadi salah satu topik dari 40 topik yang perlu pakai untuk ini AM. Kenapa gitu? Bagaimana kamu membuat penjelasan secara logika? Jadi saya khawatir ini cuma sebetulnya nanti akan ada sesuatu yang mungkin tidak eksplisit di sini, tapi berhubungan dengan logika itu. Yang lainnya sambil mikir ya. Kenapa kok ini topik yang tidak umum dan nggak ada di topik lain normal. Bukan lain kok, management. Dalam topik-topik manajemen pun ini nggak ada. Karena kata reporting ini itu pasti menuju ke ini tugasnya AM. Ya, tugasnya AM. Sehingga di topik manajemen nggak ada. Tapi di topik AM juga nggak ada. Sehingga bagi saya, makanya waktu kuliah yang lalu itu saya khawatir kalau dipaksakan dibahas itu nanti tambah panjang. Padahal waktu itu kan sudah cukup mepet kok, gitu. Tak stop. Ya diabetik yang waktu itu gak ikut tahu, gitu. Tak stop. Karena menurut saya ini perlu pemikiran yang cukup mendalam. Dan ini yang nggak masuk usia tolong nanti diupdate. Ya. Karena memang ini mungkin sudah tidak keluar lagi di UAS karena UAS bentuknya sudah berbeda. Tapi ini adalah sesuatu yang penting untuk ya, dalam rangka kamu memahami AM yang tidak cuma sekedar mata kuliah. Gitu loh. Mengapa? Saya pikir kamu juga
ini. Karena kalau enggak, ini cuma topik biasa. Kamu nggak bacakan topik biasa. Padahal ini ada sesuatu. Mestinya setiap orang yang mencoba untuk belajar dari isinya ini, secara implisit akan bisa dapat. Ya, kamu tak kasih waktu untuk mikir dulu. Mengapa? Karena kalau enggak ini percuma nanti. Isinya cuma baca kok nanti. Ya Pak. Kamu nggak kasih waktu, tapi kamu harus merenungkan betul. Sambil merenung. Yang lainnya siap-siap ya. Jadi saya mau dengar dari kamu karena kamu mau presentasi soalnya. Jangan sampai presentasimu nggak nyambung dengan apa yang saya tanyakan. Karena kamu terjebak pada baca. Saya mau ngawur, nggak apa-apa. Yang penting kan saya mau pemikiran. Kalau dari pendapat saya, kenapa best practice itu penting di AM lah ya? Itu mungkin karena bisa dibilang menjadi dasar buat reporting itu sendiri dua. Lihat ya, ini kata-katanya best practice reporting. Dengan best practice reporting itu bisa secara langsung itu bisa meningkatkan keakuratan dan konsistensi dari data tersebut karena best practice reporting ini kalau mungkin menurut saya itu bisa memastikan data yang disajikan di reporting itu memiliki standar yang tertentu sehingga bisa meminimalisir kesalahan yang itu, terus juga bisa untuk mungkin memudahkan pengambilan keputusan dari tim. Saya mau nanya lebih pasti lagi. Sebenarnya best practice reporting itu apa sih? Itu kamu sudah nulis bagian di sini. Tapi lebih ke cara buat reporting ya. Sebetulnya best practice reporting itu apa dan isinya apa? Kalau enggak, kamu enggak isinya apa ya?
Ingat ya, kita itu sudah ngomong tentang itu ya, business intelligence, business analytics. Harus, namun sudah upaya nanti ini tak lelang sekarang. Ada yang mau komentar di sini? Kalau dari aku, kan kita tahunya reporting itu kan hanya melihat dari apa yang sudah terjadi di kemarin sama apa yang sudah kita set di awal. Nah, reporting itu seharusnya kita bandingin antara kondisi terbaiknya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Contohnya kalau yang diterapin di perusahaan itu misalkan biasanya mereka ketika di awal tahun itu akan mereka membuat budgeting di tahun depan dengan asumsi misalkan ada kenaikan tarif pajak atau apa dan sebagainya, kita seharusnya bisa mendapatkan pendapatan sekian dari brand ini, dari brand ini, dan brand ini. Nah, selain itu kita juga harus melihat di kompetitor kita juga. Nah, kompetitor kita itu kan kurang lebih pembanding yang peer to peer, apple to apple-nya. Kita melihat juga kinerjanya mereka kan dengan kondisi yang sama, apakah mereka juga bisa di atas kita atau mereka bahkan setara dengan kita. Kalau misalkan bisa di atas kita, apa penyebabnya? Kalau misalkan kita jauh lebih unggul, kita unggul di mana yang harus dipertahani. Nah, terus di sini kan dia nekanin bukan hanya sekedar kewajiban administratif yang penting nunjukin raport di akhir, tapi kan di sini kita mau nekanin bahwa kenapa bisa terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, oleh karena itu penting di setiap reporting akhir itu kita buat kemungkinan-kemungkinan di periode berikutnya tentang apa yang kemungkinan bisa berubah, baik itu dari segi volume transaksinya atau mungkin harganya ataupun kondisi sekitarnya dari eksternal. Jadi best practice reporting itu kayak gitu. Ada komentar lagi yang lain? Mungkin kamu komentar, yang komentarmu itu membuat in general kamu juga nggak salah, cuma tak anggap kamu belum nangkep intinya. Jadi sudah menurut saya oke, tapi saya tidak bisa melihat apakah dia itu menuju yang ini, menuju yang apa? Yang betul, gitu. Ya siapa tahu nanti ada kata-kata spekulatif dari kamu. Ojo karena lihat Patrick sudah jagoan lomba dan seterusnya. Kamu akhirnya waktu lomba ya kok ada logika nih. Cuma sampai peringkat 6 Pak. Gitu ya? Iya. Penyebabnya gitu karena apa? Waktu itu kan jadi di ruangannya itu kan kita 3 poin tertinggi di babak semifinal. Nah, terus dari itu kita sistem betting point. Nah, ada mekanisme dari panitia sehingga sebenarnya pemenangnya itu sudah ditentuin di pertanyaan pertama. Karena soal-soal berikutnya itu sudah pertanyaan yang gampang, kita semua pun bisa jawab. Jadi gapnya antara satu dengan yang 2 sisanya di ruangan itu sangat jauh. Kita sempat protes, diperbaiki, tapi sudah di sisa 2 nomor terakhir, jadi sudah nggak terlalu ngaruh. Kadang-kadang dulu ya. Iya. Ya wis itu anu dong. Kalau nomor itu sudah nggak dapat apa-apa belas ya? Nggak ada. Karena yang dapat itu 1, 2. Cuma 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. Ada komentar dari kamu? Siapa tahu justru komentar ngawurmu malah tak anggap itu penting. Ya, saya suka dan kamu mau nyoba gitu. Di kelas ini itu harus banyak gitu. Ya. Kamu duduk di sini dulu ya, sebentar lagi kita pindah kok. Oh, oke. Karena ini kelihatan nanti slide dipakai. Kita tinggal 10 menit lebih. Saya pikir harus selesai ini baru kita pindah.
Jadi setelah ini kita numpuk yang ini terakhir sama itu. Tapi saya di topik ini saya sangat serius untuk mengajak kamu berpikir bareng. Ayo, kalian. Soalnya kalau Yang agak keras. yang saya takuti Bisa dengar. best practice reporting ini kayak mau meninggalkan cara lama untuk reporting yang mungkin banyak berlembar-lembar dan banyak sekali hal-hal yang ditulis menjadi cuma one page reporting aja yang satu halaman. Setuju, itu poin yang bagus untuk ini, ya. Tapi dengan asumsi kamu bisa memahami sesuatu, ya terus lanjut dulu. Ya, terus dan isinya pun itu harus sesuatu yang relevan, dan kalau di buku kan ditulis kalau harus ada 5 macam format itu yang kayak konteks, level, analisis, Ya betul. trend analisis sama ya tindakan itu. Oke, betul, kamu betul. Ya, betul sekali. Terus apalagi terus terakhir itu ya what action should we take, dan itu matang sorong. Terus lanjut. Makanya saya ngomong, ya ini menurut saya nggak ya, bukan AM yang biasa. Makanya saya sengaja ini saya tekankan. Ya terus apalagi kamu mau ngomong? Ya itu terus itu pun laporannya tuh juga akan diperbarui secara real time gitu, jadi dan itu nanti juga akan kayak lebih frequent gitu, bisa mingguan atau mungkin bahkan daily harian gitu, jadi orang-orang karyawannya tuh responnya bisa lebih cepat lagi dan lebih bisa adapt dengan perubahan yang terjadi. Terus kayak Kata-katanya itu terlalu itu, tapi sudah nanti kita komentari. Terus lanjut lagi, apa lagi? terus ya itu pun reportingnya ini pun tapi nggak akan bisa menjadi manfaat yang baik kalau misalnya karyawannya pun nggak fokus kepada untuk memperbaiki, tapi justru kayak melihat cuma kesalahannya doang, ini salahnya di sini, kalian untuk saling menyalahkan. Itu poin bagus. Dia sudah ngomong sesuatu, tapi saya anggap ya salah satu yang justru utama itu adalah ada lagi yang lain, apa? Atau wis Pak, sudah yang terpikir sudah diomong no, yang belum diomong no ini yang saya mau ngomong sekarang. Ya, mengapa kok saya sampai menekankan ini? Karena ini baru bisa dibuat setelah kamu memiliki berbagai macam ya sistem informasi tentang apa yang ada di dalam bisnismu itu. Apakah saya tadi sengaja ngangkat tapi kamu ketwani gak hubungkan, termasuk yang namanya ya business intelligence. Kamu tadi sudah nyinggung itu bagus. Informasinya nggak cuma internal, tapi informasinya juga kamu hubungkan dengan kompetitor dan seterusnya, kayak gitu. Nah, nggak mungkin ya kalau AM-nya ecek-ecek, nggak mungkin sanggup bikin itu. Ini adalah yang paling berat. Kenapa? Karena di satu sisi kamu harus punya informasi itu. Makanya BI-nya jalan, BA-nya jalan, business analytics ya, tahu ya dia. Berarti karena kamu harus punya kecanggihan ya, IT, kecanggihan sistem informasi di dalam itu. Tapi setelah itu kamu masih mengolahnya itu menjadi sebuah ya, yang kemudian itu nanti akan membuat manajemen itu terpacu untuk aku harus gini, yang berdampak kepada masa depan. Sehingga masa depan itu bukan moga-moga, saya ulang lagi kata-kata ini, masa depan itu bukan cuma insya Allah, tapi kamu tahu yang terbaik untuk kamu bisa kerjakan dalam konteks competition juga. Nangkep ya? Nah, kalau kamu nangkep intinya ini, ngomongnya ini itu gak cuma bahasa tadi. Bisa ingat ya? Sehingga saya ngomong, ya,
ini adalah tantangan yang terberat, tercanggih dari sistem AM. Kalau punya ini itu pasti dia punya istilahnya infrastruktur yang luar biasa untuk manajemen itu, ya. Membuat decision yang menjadi tajam. Makanya ini sorry, kamu supaya menyadari nanti, ya sudah ini nantinya. Kamu lihat nanti, laporan seharusnya menyoroti apa? Hal yang paling penting. Yang paling penting untuk putusan, bukan semua. Makanya dibikin dalam bentuk yang relatif justru tidak detail, tapi terarah. Makanya disebut ya istilah singkatannya kan BPR, Best Practice Reporting. BPR itu ada dua arti untuk AM. Satu adalah Business Process Reengineering. Satu lagi Best Practice Reporting, itu yang lebih jauh lagi. Kamu asumsikan sudah pernah tahu kamu tentang reengineering kan? Iya kan? Mata kuliah ini mengajak kita itu berbagai wacana, wawasan supaya kita itu ya tahu bahwa accounting gak cuma laporan keuangan, macam-macam hal yang tantangannya. Persoalannya adalah memang ini harus di backup oleh IT. Lumayan Jason ya, sudah dapat rohnya ya, jadi bisa dibaca doang ini ya. Ya, sudah dapat rohnya ya. Oke, sekarang tampilkan sebelum kita sebentar lagi terpaksa pindah ke rumah kita. Dari Ya berarti jadi best practice reporting itu adalah bagaimana suatu laporan kinerja itu seharusnya itu disusun agar benar-benar membantu untuk hati-hati. Kamu bikin itu bagus. untuk membantu untuk mengambil untuk suatu pengambilan keputusan. Nah, itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban administratif saja di suatu itu. Nah, tapi juga banyak organisasi itu masih menggunakan laporan-laporan yang mungkin bisa dibilang tradisional yang panjang-panjang gitu, yang angka, grafik, dan mungkin istilah teknis yang mungkin susah dimengerti gitu. Tetapi ini makna dari seperti mentionnya Pak Unsur. Nah, padahal tuh laporan yang baik itu seharusnya tuh bisa menjawab pertanyaan sederhana yang mungkin tadi juga sempat disinggung sampai tadi kayak tadi membandingkan antara perusahaan ini bagaimana yang baiknya gitu. Lalu juga praktik laporan tradisional itu seringkali hanya menekankan kepada data historis tanpa memberikan konteks atau arah ke depannya. Nah, laporan seperti ini tuh biasanya menumpuk di meja manajer itu tanpa benar-benar digunakan. Mungkin ya hanya mungkin yang malah tidak dilihat gitu karena terlalu banyak laporannya. Nah, best practice reporting ini hadir untuk memperbaiki hal tersebut dengan prinsip utama itu bahwa laporan itu harus ringkas, relevan, lebih visual dan berorientasi pada tindakan atau action oriented. Nah, artinya itu setiap laporan itu seharusnya bisa lebih menyoroti hal-hal yang lebih penting untuk menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Bukan semua hal itu yang bisa diukur gitu. Nah, di contohnya sini ada mungkin dari Telkom Indonesia yang mulai mengubah format laporan manajemen itu menjadi dashboard digital yang bisa diakses oleh lintas divisi gitu, secara langsung atau real time. Nah, dengan cara ini tuh laporan bukan lagi dokumen yang hanya statis, tetapi juga bisa sebagai alat komunikasi interaktif antar divisi karena antar divisi itu bisa saling melihat. Gitu. Nah, Bank Mandiri pun juga menerapkan sistem pelaporan berbasis analitik yang memungkinkan pimpinan itu bisa memantau kinerja cabang-cabangnya secara seharian. Jadi jika ada mungkin penurunan kinerja di suatu wilayah, mereka itu bisa langsung mencari penyebabnya dan mengambil langkah koreksi tanpa menunggu laporan bulanan yang mendukung banyak itu. Jadi sebenarnya karena
karena kamu pakai contoh Indonesia, saya jujur aja kesan saya untuk Telkom, karena saya juga pernah menjadi orang yang ini fasilitator di acaranya mereka. Saya cukup tahu bahwa Telkom itu secara manajerial, IT dan seterusnya bagus, ya. Tapi kalau Mandiri, saya rada ragu-ragu walaupun dia punya itu, ya. Kamu bisa merasakan, kan? Kamu ada yang punya pengalaman ke Bank Mandiri? Pernah? Pernah? Pernah kamu ya? Pernah. Pernah? Pernah. Kamu nggak pernah ya? Berarti nggak pernah? Nggak pernah ya? Kamu nggak pernah ya? Kalau saya langsung ya, langsung menyebutkan untuk kamu merasakan. Kalau kamu bandingkan dengan kamu pasti pernah, semua pasti pernah BCA. Kesanmu apa? Patrick dulu. Kalau dari saya, pertama Bank Mandiri itu satpamnya itu kayak linglung untuk ngarahin. Jadi enggak, kalau apa ya ngomongnya, jadi biasanya kalau di Mandiri itu kan datang even di parkirannya ditanyain nasabah prioritas atau nasabah biasa. Oh ya, kalau prioritas berarti parkirnya sini, kalau misalkan nasabah biasa diparkirin sama dia diarahin. Jadi dia monitor ke temannya akan ngarahin dan seterusnya. Saya parkiran, nanti di lift akan bantu pencetin, keluar itu sudah disambut sama satpam lagi, ditanyain mau kemana, mau ngapain. Terus dari situ, oh aku mau ngurus ini, kemana? Dia akan langsung mengarahkan, ada ke biasanya mbak-mbaknya, ada yang satu megang tab, ada satunya yang sudah siap mengantar ke teller gitu. Terus dari situ, kalau misalkan setahu kan sekarang BCA sudah nggak ngisi formulir karena semuanya diisi pakai tabnya mbaknya itu. Jadi biasanya langsung kalau ke customer service, karena customer service-nya biasanya rame, sama dia langsung kayak diisiin di tempat gitu sambil ditanyain, terus dari situ pakai mesinnya itu. Kalau misalkan yang teller biasanya nanti diambilin nomor antrian sama satpamnya, terus disuruh nunggu nanti di loket berapa, itu sudah pasti kita nggak perlu ngeliat gitu. Jadi satpamnya pun tahu proses alurnya. Terus dari situ kalau secara mbak-mbaknya, yang paling kerasa itu kapanan sih, bukan Mandiri, yang CIMB. Waktu itu adikku ganti handphone, terus habis itu kan otomatis harus ke bank. Ngurus yang BCA itu nggak sampai setengah jam, yang ngurus CIMB itu entah bulet masalah rekening orang tua dan sebagainya sampai 2 jam. Nah terus dari situ padahal nama orang tua yang tertera itu sama, jadi nggak ada yang dipermasalahin, cuma bedanya dulu yang utama misalkan nomor rekeningnya papa, yang sekarang itu minta diganti nomor rekeningnya mama supaya lebih gampang kontrolnya gitu. Nah itu mbaknya tuh muternya kayak sampai harus panggil manajer cabang dan sebagainya. Oke. Kalau kamu ceritakan supaya saya juga dapat gambaran ternyata ya segitu dan seterusnya. Kalau saya sendiri ke Bank Mandiri waktu itu cuma buat tukar uang sih Pak. Terus ada tukar uang. Nah terus kebetul juga biasanya mama saya ngajak tukar uangnya tuh setelah makan siang. Jadi kan ada waktu nunggunya karena mereka masih makan siang kan sampai jam 1 katanya akan kembali. Nah, iya jam 1 saya tunggu tidak kembali. Orang itu, biasanya itu ada gitunya, tapi kita tidak tahu jam 12 itu kalau biasanya tetap jalan, cuma memang mereka lebih bergiliran. Gak tahu mereka ngaturnya. Tapi yang plat merah, saya gak sukanya itu. Ya setelah jalan-jalan dulu. Terus saya bayar lu nanti tahu. Saya nunggu sampai jam 1. Seolah orang harus ngerti bahwa mereka lagi istirahat. Gila. Iya, Nah, terus kan memang Bank Mandiri, kalau saya kan perginya di Pasar Atom. Jadi memang Bank Mandiri itu kok di Pasar Atom terkenal buat tukar uangnya. Jadi memang biasanya yang punya toko itu suka tukar uang di sana. Iya. Nah, terus karena kita nunggunya agak lama ya, kalau Bapak tahu di Bank Mandiri kan tempat duduknya juga kurang nyaman.
Oke. Jadi kita cari yang paling nyaman, tapi di saat bersamaan paling jauh sama teller. Terus orang-orang itu kan datang kan, orang-orang datang, jadinya akhirnya keduluan dulu sama orang-orang yang duduk deket sama teller, gitu. Bukan, itu nggak dikasih urutan ya? Enggak. Jadi gitu Pak. Oh, itu detailnya itu. Cuma saya lebih ini lagi gini. Saya tuh ragu-ragu kalau dia punya ini. Itu dipakai enggak? Karena proses improvement terhadap interaksi. Karena bank itu kan yang paling utama kan interaksi dengan nasabah. Betul ya? Itu mereka itu relatif tidak improve. Setelah misalkan 1 tahun saya datang lagi ke sana, dia segitu terus. Lain dengan BCA. BCA itu ada improvementnya. Ya, kenapa? 3 bulan nggak kesana rasanya harus beda. Iya, betul. Kamu rasa itu ya? Ini tuh. Nah, ini ngomongnya, sorry ya, saya ngomongnya. Di mana kata best practice reportingnya yang kamu itu untuk? Ini saya sambil lama. Ini belum tentu salah, cuma saya ngomong, reportnya ada, tapi kalau tidak ada action, ngerti ya? To improve, percuma. Gitu. Salah satu yang penting itu ini adalah tujuannya adalah ada improve. Gitu. Yang rasakan siapa? Customer. Bahkan kalau saya ngomong dengan customer, stakeholder, vendor juga dan sebagainya. Sampai terakhir yang saya anggap itu istimewa dari ini, dari apa BCA itu. Satpam pun bisa memberikan solusi. Jadi kamu tidak perlu menuju ke dalam, di satpam saja satpam bisa beresin. Gitu. Saya pribadi kemarin kebetulan karena pensiun dari Ubaya, saya harus ngurus BPJS supaya saya juga tercover ya, tambah tua kalau ada apa-apa saya ngurus. Menurut saya, ya, saya nggak pernah ngurus loh, tapi paling tidak saya melihat BPJS itu lumayan. Bahkan waktu BPJS ada 2 ya, ada kesehatan, ada tenaga kerja. Yang waktu tenaga kerja, karena saya juga harus urus setelah saya pensiun itu, dia ngomong sama saya gini, Pak, nanti transfernya ke rekening Bapak itu ya paling cepat 24 jam. Dia ngomong gitu. Saya pikir ya sudah lumayan loh sistem itu ya. Ya, ternyata itu kan saya ngurusnya pagi ya. Ya, siang masuk sudah. Dia berani ngomong itu, ya, tapi ternyata realitinya dia bisa lebih cepat. Wah, itu kan happy ya. Ya. Istilah saya, ya, multi service itu adalah kalau kamu bisa, ya, memenuhi apa yang kamu ucapkan, apalagi lebih cepat, kan gitu. Ya, oke ya. Ya, sorry, kamu ngomong ini karena menjadi supaya dapat cerita lebih detail ya. Oke, lanjut. Oke, Biar beranu. nextnya ada mungkin hal yang Iya. berdepan dan berdepan. Mungkin mulai dari action to avoid-nya pertama tuh jangan membuat laporan yang terlalu panjang dan detail yang sempat disinggung mungkin. Iya. Yang penting-penting saja yang buat untuk mengambil keputusannya yang dikasih itu. Terus ya yang kedua tuh jangan mengandalkan data lama atau tidak ya atau tidak yang relevan mungkin karena percuma juga kan datanya banyak-banyak terus mungkin lama tapi tidak ada fungsi juga kan percuma juga buang-buang kertas mungkin kalau di print. Lalu yang ketiga ada jangan menjadikan data tanpa konteks. Nah itu mungkin maksudnya mungkin ada data itu angka tanpa penjelasan mengapa dan bagaimana itu tidak memberi nilai tambah atau memberi value bagi yang membaca gitu. Lalu yang keempat ada jangan membuat laporan yang sulit dipahami. Nah ini juga penting karena kan fungsi laporan kan agar dibaca dan lebih mudah dipahami gitu. Terus
Terus yang kelima ada hindari membuat laporan hanya untuk memenuhi formalitas. Lalu untuk yang action to take-nya, yang pertama mungkin ada fokus pada informasi yang lebih mendorong untuk keputusan gitu. Lalu yang kedua, Ya, setelah kita bahas kan semuanya kan terasa loh ya semua. Gitu. Yuk lanjut. lalu yang kedua menggunakan visualisasi yang efektif mungkin yang karena mungkin yang bisa lebih mudah dimengerti untuk dibacanya. Iya, begitu lihat langsung kita tahu gitu. Ya, oke. Yang ketiga, bangun sistem pelaporan yang real time. Terus yang keempat adalah mengkaitkan laporan antar fungsi. Jadi misalnya menghubungkan data keuangan dengan data pelanggan, produksi dan SDM untuk lebih memahami hubungan antar prosesnya. Lalu yang kelima untuk memastikan laporan singkat tapi padat makna. Oke. Terakhir ya, akhir kesimpulan. Jadi kesimpulan mungkin Pragmatis itu menekankan bahwa laporan kinerja itu seharusnya menjadi alat komunikasi yang lebih hidup, bukan sekedar tumpukan-tumpukan data yang percuma yang susah dimengerti gitu. Jadi laporan yang baik itu membantu orang untuk memahami bagaimana sih kondisi bisnis dengan lebih cepat menarik dan lebih cepat menarik kesimpulan juga yang tepat dan untuk tentunya untuk mengambil keputusan yang tepat. Oke. Ya wis. Kita pindah ya. Pindah dulu. Saya kan kok nggak ada tanda-tanda ini kelas ini mau dipakai.